Proyek profil pelajar. Proyek profil pelajar. Proyek penguatan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tapi anak satu anak yang itunya yang rahmatan lil alamin itu ta'adubnya aja. Tidak apa-apa. Yang penting Penting kan ada. ada bahan tuh dia ada nama anak, kemudian apa namanya, ada nilainya, Ada rubrik. ada rubriknya. Rentang nilai ini. Rentang nilai misalnya si A ini 90 sampai 100. Berarti sangat berkembang dia. Berkembang dia dalam memahami kelestarian kuliner. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa lukunna? Alhamdulillah ini bi khair kadzalika. Lailatukunna sa'idah. Sa'idatul mubarakah. Apakah anak-anak ustazah udah makan? Udah dah. Berarti dengan adanya nutrisi dari makanan tadi kita diberi Allah semangat untuk belajar hari Ini. Ustazah mau tanya, ada yang tidak masuk kelas hari ini? Cukup semuanya? Ya, alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Esa Dirna. Rabbana ta'ala menafra doa di ayat. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita nanti dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita mau nyanyikan dulu lagu profil Pancasila ya, serempak nyanyinya ya. Pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita sekarang sekolahnya madrasah, maka ditambahlah dengan rahmatan lil alamin. Nah, kalau dimensinya ya tetap bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kreatif sinilah yang kita bikin aksi besok, yaitu berbentuk proyeknya. Produknya apa tadi? Pengolahan pisang. Kalau dimensi rahmatan lil alaminnya berkeadaban, ta'adub. Kita minta hasilnya nanti untuk diri kita sendiri, untuk diri peserta didik itu beradab, sopan santun kepada orang lain. Tuntutannya atau elemen yaitu kesolehannya dan berbudi pekerti mulia. Video tadi kira-kira siapa yang menangkap apa yang bisa kita ambil dari video yang tentang isu obesitas pada anak? Silakan angkat tangannya. Obesitas di Indonesia itu lebih banyak anak-anak yang berbadan Gemuk, atau dinamakan dengan obesitas. Terima kasih, jawabannya benar semuanya. Apa yang terperhatikan benar. Terus kita lihat di sini. Nah, apa beda makanan siap saji dengan makanan tradisional? Silahkan. Ya. Kalau makanan cepat saji itu ada tuh kayak junk food gitu kan. Jadi kayak lebih mengandung banyak micin gitu. Micin.
Terus Tradisional itu dia dibikin sendiri. dibikin sendiri, karya sendiri. Coba siapa yang bisa tahu gimana cara penyajiannya? Antara makanan siap saji dengan makanan tradisional, gimana penyajiannya? Ya, jadi cara penyajiannya itu untuk dari segi kebersihannya berbeda. Karena dia dinamakan makanan siap saji, mungkin cara penyajiannya bisa dalam waktu 5 menit saja atau 3 menit. Jadi orang tidak akan memikirkan kebersihannya. Tapi kalau kita berkarya sendiri atau membuat sendiri, walaupun rentang waktunya 2 jam, tapi kita tahu gimana kebersihannya. Mencuci dulu, misalnya daun seledri dicuci dulu, daun bawang dicuci dulu gitu. Ustazah akan membagi kelompok. Untuk aksinya Ustazah akan bagi 3 kelompok. Biasanya ada yang isinya 6, ada yang isinya 7 orang. Coba lihat ya. Sampai di adegan. Mantap. Selasi. Kita goreng. Ya Kaza. Satu lagi. Misalnya kalau mau habis langsung 2 aja nggak apa-apa. Nggak bisa deh, udah kayak gini mau. Mana daunnya? Apa tadi kajian? Dia langsung ke dalamnya. Karena bikin warung di sana. Alhamdulillah kita sudah mengerjakan aksi kita dengan menghasilkan produknya, Pak. Bisa. Berbagai macam bentuknya, tapi bahan utamanya adalah bisa. Ini apa namanya? Bisa. Ini. Sekarang silakan maju yang pisang keju, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya pisang keju. Bahan-bahan untuk membuat pisang keju adalah pisang,
tepung terigu, tepung beras, susu, keju, mises, dan minyak goreng. Vanile. Alat-alatnya adalah kuali, spatula, kompor. Cara membuatnya, buka pisangnya, lalu iris tipis-tipis menjadi 3. Setelah diiris, tepung terigu dan tepung beras dicampur dan dikasih air, lalu masukkan dan dikasih vanile, lalu masukkan pisangnya. Setelah itu panaskan minyaknya, lalu digoreng. Setelah digoreng, ditiriskan, lalu ditaruh di piring, dikasih susu, ditiriskan keju dan mises. Jadi di sini kami membuat kolak. Bahan-bahannya yang pertama tuh ada ubi zalar, yang kedua ada pisang, yang ketiga ada santan, keempat ada vanile, kelima ada gula merah, keenam ada daun pandan. Alat-alatnya adalah kompor, sendok sayur, panci. Cara membuatnya adalah yang pertama kita potong ubinya. Setelah itu kita cuci. Setelah dicuci kita masukkan ke panci dan masukkan air 1/4 dan gula merahnya. Setelah itu tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih masukkan santan pekat. Setelah mendidih kita masukkan pisangnya dan tunggu sampai mendidih, sampai matang. Dan setelah itu sudah siap disajikan. Di sini kita akan membuat cara pembuatan lape. Dan bahan yang pertama adalah pisang, daun pisang, tepung akwe, santan, pandan, vanile, garam, dan terakhir gula. Dan alat-alat di sini adalah kompor, periuk, sendok, pisau, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir cara pembuatannya. Yang pertama kita bisa membuka pisang, lalu mengupasnya dan memotong-motongnya sebagaimana kreatif kita. Setelah itu kita mencampurkan santan, tepung, vanile ke dalam periuk dan selagi dicampurkan kita bisa mengaduk sambil rata sambil adonannya seperti mengental. Dan setelah itu kita bisa menyajikan daun pisang yang sudah kita potong-potong dan memasukkan tepung adonan yang sudah kita sajikan tadi sebagai pembungkusnya. Lalu kita bisa menaruh pisang di atas adonan tersebut dan melipatnya secara kreatif yang kita miliki. Jadi bahan-bahan untuk membuat piscok nih, bahan utamanya itu pisang, kedua itu kulit lumpia, ketiga ada mises, terus keempat ada putih telur. Terus alat-alatnya ada spatula, saringan, kuali, kompor, sama talenan. Jangan lupa pisau. Langkah-langkahnya, pertama kita potong pisang menjadi 4 bagian. Kedua, letakkan pisang di kulit lumpia, lalu dikasih mises, lalu gulung sesuai keinginan. Setelah itu kita goreng dengan api yang sedang dan kita sajikan, dan jangan lupa diberi topping di atasnya. Saya ucapkan terima kasih atas tampilannya tadi mempresentasikan masakan masing-masing. Jadi Ustazah mau nanya, apa beda yang anak Ustazah rasakan makanan siap saji dengan makanan tradisional? Siapa? Kalau makanan tradisional tuh
rasanya tuh nggak terlalu sepekat rasa makanan yang siap saji Zah. Lebih sehat lagi Zah makanan yang tradisional Zah daripada makanan yang siap saji Zah. Makanan tradisional itu lebih higienis daripada makanan siap saji. Sekarang Ustazah mau nanya, karena bahannya itu dari pisang, kira-kira apa manfaat dari pisang? Pisang tuh Zah bisa menurunkan berat badan Zah. Pisang tuh Zah bisa mengatasi penyakit anemia Zah. Pisang tuh mengalirkan oksigen ke otak Zah. Bagus, jawabannya benar semuanya. Jadi kita untuk berikutnya kita membiasakan untuk mengkonsumsi makanan tradisional. Berisi plastiknya. Gini. Oke, satu di sini.